warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 8 Senandika kelas 1E. Nah, di sini kita akan mengulik mengenai apa sih itu makanan khas Bulu Kijing dari Karawang. Betul. Nah, selain apa itu bolu kijing, nah kita juga akan melihat gimana sih produksi langsungnya. Nah, sebelum itu kita harus kenalan dulu dong. Nah, sebelumnya kenalin, nama saya Agung Pangestu dengan NPM 114 kelas E. Halo guys, aku Khairina Ifarizaldi dengan NPM 062. Halo guys, aku Wilda Maura Hafizon dengan NIM 005. Nah, gimana sih kelanjutannya? Mari kita ikutin aja langsung. Ayo guys, Betul. ikutin aja video kita selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita mulai wawancara, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu bolu kijing? Jadi teman-teman, bolu kijing itu camilan khas Karawang, yakni kue yang bentuknya itu kayak kijing, yakni sejenis kerang air, apa sih, Air tawar, ya. gitu. Dan dibuatnya juga pakai telur bebek, bukan telur ayam, teman-teman. Nah, kelebihannya bolu kijing Pak Ocal ini dia produksinya masih sangat tradisional ya. Betul. Nah, jadi mungkin bolu kijing produksi dari produksi rumahan yang lain dia udah pakai mesin atau udah pakai segala macam yang berbau modern. Tapi untuk Pak Ocal ini dia spesial. Kenapa? Karena dia produksinya masih sangat amat tradisional. Nah, bagaimana proses produksinya? Mari kita lihat. Langsung aja kita ke tempat produksi. Sekarang kita udah sampai nih di tempat lokasi pembuatan bolu kijingnya. Nah, sekarang kita mau kenalan dulu sama narasumber kita nih, Bapak. Dengan Bapak siapa? Iksan. Oh, Bapak Bapak Iksan. Iksan. Sumber kita Bapak Ihsan. Lanjut ke video selanjutnya. Kira resepnya itu masih sama atau udah beda, Pak? Paling sama sebenarnya. Cuman kita sekarang lebih ke pakai tepungnya yang dibedain. Oh iya. Karena kayak gula mereknya aja. Jadi gula kalau dulu yang bagus kan yang gula apa tuh yang Gunung Putri. Yang Cuman sekarang nggak ada yang Rosbens gitu. Jadi cuman nggak ada yang berubah, cuma mereknya aja. lebih ke merek ya, Pak? Berubah ke mereknya aja kayak segitiga sekarang kan. Biasanya kita pakai segitiga labur. Kalau pakai segitiga kemasan itu kayak Jadi ngaruh ya, Pak? ngaruh. Tapi kerasa juga ngaruh berarti. Ngaruh. Ke tekstur juga ngaruh. Tapi kalau misalkan dilihat ya, Pak, dari bahannya itu bolu kijing itu sebenarnya bahan-bahannya sederhana ya, Pak. Sederhana. Dulunya gitu sih. udah dikenalin sama Kiki. Kenapa kan bentuknya kayak kijing juga ceritanya. Untuk bentuknya sendiri itu ada makna apa dari bentuknya, kenapa? Ya, malah
Tadinya sih kita ada dua bentuk, melati sama kijing. Sebenarnya mah sih awal mulanya mah bukan bulu kijing. Kalau dulu mah pakai kaleng kerupuk beli tuh. Jadi orang-orang datang berhubung pas tahun 1080 pas Bupati Karawang Pak Sumarno, udah ganti aja sama bulu kijing namanya. Iya. Sampai sekarang lah dipakai bulu Pakai kijing. bulu kijing. Karena kan dijingjing dia. Sebenarnya, kan. Jadi sebenarnya filosofinya itu bukan hanya ke bentuknya yang mirip kijing ya Pak, Iya. tapi ada makna lain. Makna lain. Makanya dinamain. Sebenarnya itu kan kijing. candaan bupati dulu gitu. Bulu kijing kayak ada jingjing gitu. Oke, jadi awalnya bercandaan, tapi sekarang kepake dan akhirnya jadi sebuah makanan yang tradisional khas di sini. Iya. Tapi sebelumnya ada bentuk yang melati ya Pak? Ada. Oh, cuma karena namanya kijing jadi Ya udah kita nyarinya yang kijing. kijing semua. Biar sesuai dengan namanya. Iya. Saya dulu komplain sama PT. Oh, Katanya bulu kijing kok ada bentuk kembangnya gitu. Kalau menurut Bapak nih Pak, kenapa sih Pak penting banget nih pembuatan bulu kijing ini harus tradisional? Kenapa nggak yang modern aja ngikutin zaman gitu? Itu biasanya ini. Biasanya ini proses yang disebut tradisional itu proses pembuatan adonannya benar-benar nggak pakai mesin. tapi Pak, kan sekarang bisa ngaduk pakai modern gitu. Kenapa Rasa. milih? Oh, rasanya beda ya. Kira-kira Pak, buat oleh-oleh tuh ya Pak biasanya. Selain buat oleh-oleh, kira-kira kalau ada hari yang besar, gimana nih Pak? Kapan si bolu kijing ini tuh? Lagi raya Idul Fitri. Kita kalau raya Idul Fitri hampir udah 4 tahun, udah 14 hari. Emang stop kompor tuh siang malam sampai Idul Fitri. Kalau dibawa ke kayak festival budaya itu kan kemarin di Karawang yang apa sih? Aja. Ya banyak kayak gitu. Kita sebenarnya kita ikut. Nah ya Pak, jadi pasti kan dari tahun-tahun itu pasti banyak banget perubahan selera masyarakat Pak. Nah, setahu saya dulu zaman seperti saya masih ini, waktu saya masih kecil banget tuh, emang baru ada yang original aja nih Pak. Sekarang Sebenarnya kita ada dua rasanya yang best reseller gitu kan ya, original sama nanas gitu. Kalau nyiapin kayak coklat apa harus pesen dulu, Oh, bisa berarti bisa rasanya. cuman harus pesen dulu. Bagaimana tradisi membuat bolu kijing ini tuh turun temurun ke generasi Bapak ke generasi selanjutnya itu bagaimana cara Bapak menurunkan itu gitu? Ya atau tidak aja, atau tidak bisa sendiri. Untuk melestarikan bolu kijing ini tuh bagaimana agar tetap ada sampai zaman berikutnya Bapak tradisikan Bapak haruskan ke anak Bapak gitu. Ya itu sih sebenarnya kalau ke anak saya pribadi gitu ya, saya mah nggak terlalu neken harus kan bisa gini enggak. Jadi berarti anak Bapak pernah nyoba untuk ikut dalam perbuatan ini? Alhamdulillah belum. Kecil. masih Oh, masih masih kecil, umur iya. 5 tahun. Tapi Pak, ada yang saya mau tanya ini Pak. Ini kan pakai telur bebek nih. Kalau misalkan pakai telur ayam itu kenapa sih Pak? Jadi keras. Oh, Emang campur aja telur ayam satu, udah nggak bakal bisa gagal. gagal. Tapi Pak, kan ini kan udah resep dari lama banget ya Pak. Ada resep rahasianya nggak sih Pak? Iya sih, gitu. Kalau ini Sepertinya menganggap masih ada resep rahasianya. Bercandanya ya. Kesang yang punyanya. Nah, tapi Pak, karena kan sekarang udah zaman teknologi nih ya Pak. Iya. Berarti apakah lebih sulit persaingannya atau malah lebih memudahkan supaya Bapak tuh mengenalkan bulu kijing ke masyarakat luas gitu Pak? Sulitnya ada, mudahnya ada. Gimana tuh, Pak?
Kalau sulitnya kita kalau kayak acara kayak kemarin kan belajar atau pameran, kita kan harus bikin jum apa kadar kan kalau bikin bolu ini sendiri nggak bisa ditanganin sendiri, harus banyak orang, harus ada karyawan gitu, ada bagian admin, bagian ini. Kalau ngucinya capek dia. apa gampangnya itu sulitnya ya, kalau gampangnya ya emang Jakarta sama Maluku kita gampang. Apa? Palembang. Maluku itu udah Kalau ke Arab terus Tapi Pak paling banyak tuh sekali produksi berapa Pak? kalau semalam gitu ya isi 25 dikali 450 itu kalau lagi banyak karyawan sama enggak mulusnya gitu, itu hitungan kotor. Oh jadi gini apa pembuatan bolu kijing tuh? Iya. Nah, bisa boleh lihat dalamnya nggak Pak? Sini lihat. Oh jadi ini tuh bolu kijing yang sebelum matang ya Pak? Iya. Kalau udah matangnya tuh kayak gini nih teman-teman sini. Ini kayak gini udah matangnya. Jadi dia lebih ke golden brown gitu. Jadi coklat kemasan. Lucunya. nah ini. Terus ini kayak apa ya? Crunchy gitu guys. Enak banget sumpah. Crunchy terus nanasnya itu nanas banget. Deskripsiin rasanya dong, Kak Agung. Gimana gue rasanya? Jadi rasanya tuh ada manis dari selain nanasnya, terus dari bolunya juga itu adonannya kan dari telur itu nambahnya gurihnya dari telur bebek, terus ada rasa manisnya juga. Enak banget. Adonan itu lembut juga di mulut. Jangan lupa beli. Nambah banget di mulut. Kalau mau beli langsung bisa ada di Instagramnya, ada Facebook juga ya. Iya. Nanti dimasukin. Dicantumin di bawah sini ya guys.